Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi dengan NIM 21020210184. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian supply and demand. Supply and demand adalah teori penawaran dan permintaan dalam ilmu ekonomi. Supply penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu. Demand adalah permintaan, jumlah barang atau jasa yang diinginkan dibeli atau dimiliki pada saat harga pada waktu tertentu. Jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai macam tingkat harga. Hukum supply and demand. Hukum supply, harga dan kuantitas yang dipasok secara positif berkorelasi ceteris paribus. Jika barang naik, maka kuantitas yang dipasok meningkat. Hukum demand, apabila produk atau jasa mengalami penurunan, maka jumlah permintaan mengalami kenaikan. Hukum supply and demand, semakin tinggi harganya, maka banyak jumlah yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin kecil harga, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Quratul Aini dengan NIM 21020100172. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang faktor yang mempengaruhi supply and demand. Faktor yang mempengaruhi supply: 1. Harga barang. Jika harga barang semakin tinggi, tentu jumlah penawaran juga akan tinggi. Kedua, biaya produksi. Saat biaya produksi suatu barang turun, produsen akan semakin besar melakukan penawaran. Ketiga, kemajuan teknologi. Saat proses produksi pasti menggunakan teknologi untuk pengerjaannya. Keempat, perkiraan barang pada masa depan. Jika kondisi pendapatan masyarakat meningkat, biaya produksi berkurang, dan tingkat harga naik, maka produksi cenderung mengurangi jumlah barang yang ditawarkan atau beralih pada usaha lain. Kelima, tujuan perusahaan. Perusahaan memiliki harapan yang berbeda-beda tentang keuntungan bagi perusahaannya. Yang keenam, muncul produsen baru. Jika produsen baru di pasar, tentu akan menimbulkan kompetensi baru. Kedua, faktor yang mempengaruhi demand. 1. Harga barang itu sendiri. Saat harga naik, maka kuantitas permintaan akan menurun. Kedua, harga barang lain yang terkait. Harga barang atau jasa menaikkan biaya penggunaan produk yang paling banyak diminta, sehingga kamu hanya menginginkan lebih sedikit. Ketiga, tingkat pendapatan. Ketika pendapatan naik, begitu pula juga kuantitas akan naik. Keempat, produksi konsumen tentang masa mendatang. Saat orang berharap bahwa nilai sesuatu, baik itu barang atau jasa, naik, mereka akan berharap barang atau jasa tersebut juga lebih baik. Materi selanjutnya adalah fungsi demand atau permintaan. Hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta biasanya diketahui melalui fungsi permintaan dan penawaran. Sebenarnya, jika kamu melihat kembali hukum dalam ekonomi, fungsi ini akan menunjukkan bahwa harga barang dengan jumlah barang yang diminta berbanding terbalik. Contohnya begini, misalnya ada platform online shop yang lagi flash sale ditambah gratis ongkir. Pasti kamu akan membeli barang itu sebanyak-banyaknya mumpung murah. Maka dari itu, bentuk fungsi permintaan secara umum adalah P sama dengan A dikurangi BQ, atau Q sama dengan A dikurangi BP. Keterangan: P adalah harga barang per unit, Q adalah jumlah barang yang diminta, A adalah angka konstanta, B adalah kemiringan atau slope atau gradien. Sekian materi yang saya paparkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ilhamsyah dengan nomor NIM 21020010164. Di sini saya akan mempresentasikan fungsi supply atau penawaran. Jika kamu adalah penjual atau pedagang, maka pada saat harga sebuah barang naik, maka kamu akan berusaha menjual barang tersebut secara banyak untuk mendapatkan keuntungan. Sementara jika harga turun, maka akan malas menjual sebuah barang karena tidak. Jadi bisa diketahui bahwa hubungan antara harga dan barang pada fungsi penawaran selalu berbanding lurus. Penawaran ini adalah banyaknya barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen dalam jangka waktu tertentu. Hubungan antara banyaknya barang yang ditawarkan dan harga dapat dilihat melalui fungsi umum berikut ini. Bentuk fungsi penawaran: P sama dengan A tambah B, atau Q sama dengan A tambah B. P sama dengan harga barang per unit, Q jumlah barang yang diminta, A angka persentase, B sama dengan penerimaan atau slot atau gradien. Untuk menentukan fungsi permintaan dan persamaan, Q sama dengan Q sama dengan Q1